IPM kita tinggi, Iya. lalu angka kemiskinan kita rendah, Iya. pengangguran kita rendah, persentasenya dan sebagainya. Artinya secara makroekonomi ini positif. Ini bukan hadiah Iya. yang turun dari langit, tapi juga ini usaha. Iya, iya. Usaha semua kita. Utamanya usaha yang dilakukan oleh teman-teman di OPD. Iya. Ya. Usaha-usaha besar pemerintah ini mari kita apresiasi, ya. Terus kita bangun optimisme karena Iya. hanya orang-orang optimis yang bisa tumbuh besar. Kita harus terus mengeluarkan energi positif bahwa pemerintah pasti bisa bersama masyarakat untuk menata bau-bau ini supaya semakin lebih baik. Tentu di bawah kepemimpinan pemerintahan yang saat ini gitu. Ya, gini Pak, dengan kata membangun optimisme dan energi positif. Dan kita tahu bahwa di tengah kondisi pandemi ini kan daerah itu justru tiarap ketika berbicara infrastruktur. Tapi bau-bau ini dengan kekuatannya, ini kita tidak bicara pragmatis, tapi kita bicara masa depan. Ya. Bahwa kepentingan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan jangka pendek, Ya. tapi untuk kepentingan jangka panjang. Nah, boleh tahu Mbak, terkait dengan ini kan juga bau-bau membangun ring road. Ya. Dan ini kan untuk menunjang fungsi-fungsi tadi itu pariwisata dan seterusnya. Nah, gimana Pak Sekda menggambarkan? Oke, jadi ring road ini nawaitunya untuk sebenarnya membuka kawasan-kawasan baru untuk tumbuh. Kita tahu bahwa Kota Bumi ini kan kota kecil. Pada beberapa wilayah tertentu terkonsentrasi warga bermukim. Dan ini terkesan kumuh. Nah, lalu caranya bagaimana supaya diurai ini? Caranya harus dibukakan jalur jalan. Maka terjadilah pembangunan ring road itu. Harapannya itu tadi, agar areal baru ini kemudian diikuti dengan bertumbuhnya menjadi sebuah kawasan pemukiman baru. Nah, itu satu hal. Hal berikutnya, ini kan dengan adanya jalur baru itu akan mempersingkat jalur transportasi untuk satu arah ke arah yang lainnya, karena sudah ada jalur yang lebih singkat jaraknya, ya, lebih pendek jaraknya. Nah, tentu ini akan menguntungkan dari sisi ekonomi bagi yang melewati itu daripada putar-putar keliling-keliling habis bensin. Iya, iya, iya. Yang mau dijual sudah terlanjur rusak karena terlalu banyak jalur jalan yang dilewati. Iya, iya. Ya, ikan yang mau dipasarkan sudah cenderung mendekati layu karena lama di atas, dan sebagainya. Sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan. Nah, inilah pikiran cerdasnya Bapak Wali Kota, membuat satu estimasi tentang apa yang harus dibuat dalam rangka melanjutkan pembangunan penataan bau-bau ini setelah diletakkan dasar-dasarnya oleh Pak Amirul. Jadi sekarang Pak Tamirin sebagai wali kota yang melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Amirul, dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi. Jadi yang sudah dibangun Pak Amirul kemudian dilengkapi karena belum sempurna lengkap dan buka yang baru. Inilah satu cara berpikir pemimpin yang saya kira harus kita acungkan jempol. Beda dengan tempat lain, misalnya berganti orang dalam pemerintahan, orientasi pengembangannya berbeda. Bau-bau tidak. Berbeda orang, lanjutan. Gitu itu. Tetap ada kesinambungan. Ya. Nah, tadi apa kaitan dengan COVID? Ini kan akhirnya sebenarnya ini membantu soal karena ekonomi berjalan, ini membantu kan soal peningkatan ruang-ruang baru bagi masyarakat bau-bau untuk berusaha. Hingga dari aspek menjadikan bau-bau masyarakatnya itu punya pekerjaan, jadi ada pekerjaannya dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tadi menyinggung soal ring road, bandara, tapi kita juga kan punya pelabuhan. Ya. Di mana informasi yang saya dapat justru di tengah pandemi ini bandara kita naik kelas. Ya. Statusnya. Jadi kerja bersama dari kita semua dan saya
mewakili pemerintah memberi apresiasi atas peran masyarakat yang luar biasa, sehingga kemudian apa yang menjadi harapan besar kita agar kita berubah ke arah yang lebih baik itu bisa terwujud gitu ya. Termasuk yang Pak Irwan tadi sebutkan. Terima kasih kepada masyarakat Bau-Bau dan masyarakat yang bermukimnya di luar Bau-Bau tapi memanfaatkan apa yang ada di Bau-Bau sebagai tempat berusahanya. Ya. Ini kan berarti kita bisa katakan bahwa Bau-Bau ini adalah salah satu titik yang bisa menghubungkan atau mengkoneksikan masyarakat tidak hanya dalam konteks Sulawesi Tenggara tapi juga dalam konteks nasional. Karena kan kita bicara jalur kapal di sini kan berarti dia menghubungkan antara timur barat dan mereka bersinggahnya di Kota Bau-Bau. Nah, gimana Pak Sekda melihat potensi dan peluang yang ada di sana? Ya, kita harus mengambil manfaat dari itu. Jadi makanya kan soal tol laut ya, kan sudah jalan. Bau-Bau sebagai salah satu sentra dari distribusi barang yang dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Nah, kalau dari timur kan produk hasil bumi, ya, lalu kemudian sebahagian terkumpul di Bau-Bau dan kemudian terkirim ke Inbar, Barat. Nah, posisinya ini kan strategis. Nah, kita tinggal bagaimana merebut peluang-peluang yang menjadi efek dari posisi strategis ini. Nah, intinya mari kita cerdas. Orang Bau-Bau harus cerdas. Orang Bau-Bau harus bisa membaca peluang. Karena dengan kita punya peluang yang sangat banyak. Hanya kan belum semua kita manfaatkan ini. Kita masih terlena, ya. Kita masih terpukau dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Akhirnya kita malah berpikir, apalagi ini ya? Kita sudah cukup puas dengan apa yang kita punya. Padahal kalau mau ingin kita tambah kepuasan itu ada ruangnya. Nah, gitu itu Pak Irwan. Dan masalahnya juga kita terlalu terpukau dengan sejarah tanpa melihat masa depan. Sementara masa depan ini menantang. Kemarin saya melihat ada data yang disodorkan ke kami bahwa dari capaian-capaian yang telah dilalui oleh Kota Bau-Bau di tahun 2021 ini bahwa menggambarkan tentang IPM Kota Bau-Bau itu peringkat kedua tertinggi. Nah, kemudian kemiskinan kita juga ini peringkat kedua terendah. Di bawah yang paling rendah itu Kendari. Kemudian Gini ratio juga yang ada di Kota Bau-Bau ini juga rendah. Artinya ini gambaran-gambaran secara makro ini gimana Pak Sekda bisa menggambarkan itu? Alhamdulillah capaian indikator makroekonomi kita luar biasa. Ya, saya sebagai bagian dari pemerintah saat ini bangga dengan itu. Bangga karena apa? Bau-Bau ini kan bergerak dengan kemampuannya sendiri. Kalau Kendari itu bergerak kemampuan sendiri dan kemampuan yang lainnya. Ibaratnya 2 mesin ya? 2 mesin, bahkan 3 mesin mungkin. Sehingga kalau bicara, misalnya kalau selisihnya hanya 0, sekian persen, ya rendah sekali selisihnya antara kita dan Kendari, itu kita menang sebenarnya. Juaranya kita, Bro. Iya, karena apa? Kita hanya 1 mesin, tapi pepet pada apa yang mereka capai. Skalanya kecil. Skalanya kecil. Dibandingkan mereka banyak mesinnya. Nah, gitu. Ya, tapi ini tidak hanya untuk kita tidak harus membuat kita berbangga, tapi kita bersyukur sebagai manusia kan harus juga bersyukur apa yang sudah dihasilkan itu disyukuri sambil terus berusaha agar semakin lebih baik. IPM kita rendah, IPM kita tinggi, lalu angka kemiskinan kita rendah, pengangguran kita rendah, persentasenya dan sebagainya. Artinya secara makroekonomi ini positif. Ini bukan hadiah yang turun dari langit, tapi juga ini usaha. Usaha semua kita. Utamanya usaha yang dilakukan oleh teman-teman di OPD. Semua masyarakat berperan, Lalu kemudian pemerintah berperan. Tapi jangan salah dari itu, masih ada yang penting. Aparat keamanan telah membantu menunjukkan suatu kepiawaiannya menjaga keamanan Kantipmasnya Bau-Bau ini. Bahwa ada gejolak-gejolak, adakah sebuah daerah atau sebuah kota misalnya yang tidak ada gejolaknya? Pasti. Tetapi aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI dan yang lainnya
telah bekerja luar biasa bersama-sama pemerintah dan masyarakat Babau untuk menciptakan iklim Kamtipmas yang kondusif. Ya. Nah, karena itu kita bisa membangun, kita bisa bekerja Ya. dan tenang, kita bisa sehingga apa? Secara hasil makroekonomi kita tadi bisa luar biasa seperti itu. Juga ini tadi bicara soal hadiah, ini bukan hadiah. Termasuk Sakip juga kita ini kan dari B kemudian ada obsesi ekspektasi, untuk ya. menaikkan menjadi BB ini Ya, gimana? di RPJMD kita itu kan 2023 kita rencanakan agar nilainya itu dari B ke BB. Ya. Ya. Saya bilang kemarin waktu pertemuan kick off meeting mengawali untuk perencanaan 2023. Saya katakan kita harus optimis, kita harus bekerja bersama, kita kerja keras agar rencana 23 kita ubah menjadi 22. Kita harus begitu. Dinaikkan. Sama dengan Speednya dinaikkan. Speednya harus naikkan. Sama dengan kita bicara, ini saya bukan mau ingin sanjung diriku ini Pak Iwan. Sebelum saya jadi sekda, nilai sakit kita itu C. Iya. Setelah saya jadi sekda, 1 tahun, saya kontrol semua Ini bukan sendiriku ini, tapi semua gitu. Tapi kan ada manajernya gitu ya. Nah, akhirnya bisa jadi C. Tahun berikutnya lagi, kita harus kemas ini menjadi B. Kalau bisa BB, ternyata hanya bisa capai B, tapi alhamdulillah dalam rentang waktu yang singkat kita bisa dari C ke B. Ya. Melewati CC dan sekarang kita B. Kenapa kita tidak berusaha untuk BB di 2022 ini nanti? Kita harus optimis. Ya. Hanya orang-orang optimis yang bisa melakukan lompatan-lompatan besar. Iya. Gitu. Saya kira ini quote menarik ini. Jadi hanya orang optimis yang bisa melakukan lompatan-lompatan besar. Mungkin Pak Sekda, kita lihat juga tadi Pak Sekda menyinggung soal pandemi. Dan kita bicara pandemi ini kan kaitan dengan vaksinasi. Nah, Pak Sekda sebagai Wakil Ketua 2 dalam Satgas Penanggulangan COVID di Kota Babau, gimana Pak Sekda? Wakil Ketua 3. Ya, Wakil Ketua 3, silakan. Alhamdulillah, dengan kerja keras, kita sekarang sudah melewati kisaran 65%. Ya. Hanya kita genjot sekian hari ini dengan upaya maksimal, kita gerakan seluruh masyarakat dengan beragam macam cara. Ada paksaan, ada himbauan, macam-macam cara. Ya. Tapi intinya kan untuk kebaikan. Gitu. Nah, paksaannya bukan paksaan harus apa gitu, tapi diminta bahwa ya kalau tidak vaksin berarti itu akan menjadi masalah, gitu. Akan menjadi problem. Karena kalau kita tidak cepat ini bergegas untuk mencapai minimal 70% di akhir tahun 2021, maka ya kita tidak bisa berharap banyak bahwa COVID ini bisa secepatnya hilang dari bumi kita, dari khususnya di Kota Babau. Sementara kalau COVID belum secepatnya hilang, ini kan punya efek negatif kepada pertumbuhan ekonomi kita. Macam-macam aspek kehidupan kita akan terganggu. Nah, karenanya maka ini taruhan kita. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai kisaran 60 sekian persen lebih. Mudah-mudahan seperti target di akhir tahun 2021 ini kita bisa mencapai 70%. Kita optimis. Iya. Sebelumnya jauh sekali, Iya. 2 sekian persen. Saya ingin katakan lagi begini. Sebenarnya persentase kita sudah banyak kita vaksin. Iya. Hanya kan masyarakat kita ini tidak artinya gini. Satu daerah diberikan bisa saja memvaksin masyarakat di luar daerahnya. Iya. Nah, Babau kebetulan karena itu. Iya. Baik, saya kira ini menarik sekali nih. Tidak terasa kita hampir 1 jam berdiskusi nih Pak Sekda. Mungkin di bagian akhir apa closing statement yang Pak Sekda mau sampaikan? Ya, closing statementnya begini. Kita bisa tumbuh bersama asal kita bekerja sama. Dan itu modal utama. Dan makanya kebersamaan harus terus terjaga, harmoni terus terbangun, dan inilah nilai paling dasar dari mengapa wali kota kita menggaungkan PO 5. Karenanya maka tidak usah kita berbantahan tentang PO 5, tapi mari kita saling berusaha mengingatkan untuk menerapkan sebaik-baiknya tentang PO 5.